ya kita berlandaskan kepada keagamaan gitu. Jadi kita masih tetap melihat bahwa Pancasila LGBT ini merupakan bagian dari perilaku menyimpang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk presentasi yang kedua. Untuk presentasi ketiga kita mohon lebih singkat lagi agar sesi Q&A-nya lebih panjang. 5 menit saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa nahmida 'ala kulli hal wa na'udzu min hali ahli nar amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita pada siang ini insyaallah kami akan mempresentasikan yang pasti berhubungan dengan Being Muslim Pancasilais ya. Dan materi saya pada kesempatan kali ini berbicara tentang redefining Ahlul Kitab in Search of Indonesia as a Model in Kalimatul Sawab. Mungkin ini sangat berhubungan dengan materi dari materi pertama tadi yang Being Muslim Pancasilais. Karena sudah menjadi sebuah keniscayaan dan kita sudah tahu ya bahwa Indonesia dengan ragam agama yang ada, dikatakan tadi 7 agama, 6 agama resmi dan 1 aliran kepercayaan, dan juga banyaknya budaya, banyaknya bahasa, suku dan lain sebagainya. Namun kita diharap untuk memiliki komitmen hidup bersama, ya kan? Karena keragaman yang ada itu bukan diharapkan munculnya sebuah blok perkumpulan yang kemudian membuat Indonesia ini pecah, tetapi adanya keragaman ini bagaimana agar kita bisa bersatu dan mempertahankan persatuan khususnya negara kita Indonesia ini. Nah, sehingga dari ideologi bangsa kita itu adalah Pancasila. Nah, jadi ini sangat berhubungan dengan Being Muslim Pancasilais. Lalu apa hubungannya nanti dengan Ahlul Kitab? Oke, dari pemaknaan Ahlul Kitab, dari term Ahlul Kitab, bahkan penyebutan Ahlul Kitab di dalam Al-Quran itu nanti akan saya paparkan. Insyaallah. Mudah-mudahan 5 menit cukup ya. Baik. Sudah 2 menit ini. Oke, baik. Ahlul Kitab atau dia memiliki 2 kata, yaitu adalah ahl. Di situ di dalam materi saya itu disebutkan ada 125 kali, yang mana maknanya dia berupa ahli itu adalah keluarga. Dalam Al-Quran disebutkan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti, ya kan? Ini maknanya daripada ahli itu adalah keluarga. Kemudian makna yang lain ahli itu maknanya adalah apa? Itu adalah penduduk. Nah, itu ada di dalam surah Al-Qasas ayat 45, dia berbunyi wa ma kunta sawiyan fi ahli Madyana. Nah, ini menunjukkan tentang penduduk Madyan. Nah, kemudian kata ahli ini juga dia bergandeng dengan yang dimaksud ahli ini adalah sebuah komunitas atau kelompok yang memiliki hubungan atau interkoneksi dengan penganut suatu paham dan pemilik ajaran kepercayaan tertentu. Jadi ini adalah sebuah kepahaman ya. Baik, nanti kalau ajaran bisa kita hubungkan dengan ajaran dan sebuah keimanan, itu adalah ahli. Nah, sedangkan Alkitab di dalam Al-Quran disebutkan 319 kali ya. Alkitab nanti di situ maknanya bisa jadi Alkitab adalah menghimpun sesuatu dengan yang lain, kemudian dia bisa berasal dari kata Alkitabah, itu adalah tulisan. Atau Alkitab itu juga berarti adalah semua kitab atau semua firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya, baik itu yang dalam bentuk suhuf maupun sudah berbentuk kitab. Dan juga Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Oke ya, baik. Sekarang kita akan masuk kepada poin daripada Ahlul Kitab. Di sini saya kasih warna, ada warna hitam, agak kemerah-merahan, kemudian hijau dan agak abu-abu ya. Sehingga di sini ada beberapa indikator. Di sini ada 4 poin
yang menentukan makna ahli kitab tersebut. Yang pertama adalah komunitas atau kelompok golongan pemeluk suatu ajaran. Jika kita maknakan bahwa ahli kitab ini adalah sebuah komunitas atau kelompok golongan pemeluk suatu ajaran, maka ajaran apapun maka dia akan termasuk ahli kitab. Namun kita tidak berhenti di sini. Nah, ternyata ajaran yang memiliki kitab, berarti kalau ajaran tidak memiliki kitab, dia tidak termasuk daripada ahli kitab. Nah, lalu kitab yang seperti apa? Itu adalah kitab yang suci. Suci dalam artian apa? Yang diwahyukan Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Ini adalah pendapat yang mungkin kita katakan dominan di kalangan para pemikir, meskipun nanti dalam dalam definisinya ada perbedaan di antara kalangan-kalangan tertentu. Ada yang mengatakan ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani, kemudian ada yang mengatakan dia itu adalah Yahudi dan Nasrani dari golongan Bani Israel saja. Bahkan ada yang mengatakan Yahudi dan ahli kitab itu adalah orang-orang yang menjadi dakwahnya Nabi. Jadi ketika dia itu sudah selesai Islam, ya berarti tidak ada lagi ahli kitab. Bahkan ada penafsiran dari yang yang mungkin dikatakan oleh Al-Manar, ya, di dalam tafsir Al-Manar itu semua agama agama daripada istilah Yahudi, Nasrani dan Kristen dan sampai kepada Buddha dan sebagainya itu masih dalam koridor ahli kitab, itu kata mereka. Nah, maaf. Oke, poin 1 menit lagi. Oke, baik. Ahli kitab di dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 31 kali. 30-nya terletak dalam 8 surah Madaniyah, dan satu daripada ayat tersebut terletak di surah Makkiyah. Terletak di surah Makkiyah dan cuma satu ayat saja. Nah, di sini dalam dalam kesimpulan saya bahwa interaksi antara Islam dengan ahli kitab itu banyak pada masa periode Madinah. Madinah. Di sini dalam saya bagi yang di sini ada beberapa. Di ini Makkiyah cuma satu ini aja. Sedangkan yang dari 2 sampai ke 2 yang di ujung ini itu adalah itu adalah Madaniyah. Oke, baik. Kita akan masuk kepada kalimatun sawa, sama seperti yang dipaparkan oleh Syekh Abdul Aziz tadi, bahwa adanya kalimatun sawa itu berarti biologi, kemudian dia juga ada toleransi dengan kata isyhadu bi anna muslimun. Oke kan? Nah, kemudian lagi kita juga melihat bahwa di dalam Al-Quran pun ada surah Al-Ankabut, ya. Al-Ankabut merupakan salah satu ayat di dalam Al-Quran yang Makkiyah, satu-satunya ayat Makkiyah. Di sana yang menyebutkan bahwa wala tujadilu ahlal kitabi illa billati ya ahsan. Artinya kita dituntut untuk bermuamalah atau berdiskusi dengan cara yang baik. Jadi nggak ada cara kekerasan kita berdiskusi dan lain sebagainya, tapi dengan cara yang baik. Nah, next ya, kita akan masuk kepada Alkitab. Al-Quran ketika menyebutkan ahlal kitab, Alkitab yang dipergunakan ini adalah menggunakan bentuk mufrad atau bentuk tunggal. Padahal di dalam beberapa argumen mengatakan Alkitab yang di sini ada mengatakan Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Ya. Namun kenapa ketika Al-Quran mengatakan kitab ini dia tidak bentuk jamak, padahal yang dimasukkan beberapa kitab kan? Kalau seandainya kitab yang banyak, maka ya ahlul kutub. Kitab jamaknya apa? Kutub kan? Jamaknya kitab kutub. Tapi Al-Quran menggunakan kitab. Nah, dalam asumsi saya atau pemahaman saya di sini bahwa hal ini sepadan atau memiliki korelasi dengan Pancasila yang tertuang dalam undang-undangnya, bahwa menunjukkan bahwa satu individu atau satu kelompok dituntut hanya memiliki satu agama, satu kepercayaan. Iya. Oke, baik ya. Oke, sehingga finalnya di sini adalah kalimatun sawanya tauhid, toleransi dan adil dan beradab. Karena dikatakan di dalam sebuah kalimat, ada yang mengatakan ini adalah sebuah hadis,
Sunnu alaihi sunnata ahlil kitab. Perlakukanlah orang-orang sabi yang ada yang menganggap ini termasuk ahlul kitab dan bukan ahlul kitab. Itu dengan cara kita memperlakukan ahlul kitab itu dengan cara yang baik. Jadi adanya kita 7 agama yang ada di Indonesia, ya kan? Maka ini menunjukkan bahwa hendaklah kita bertoleransi, bermoderasi, ya kan? Dan kita harus tetap memegang kesatuan dan pastilah setiap individu harus memiliki sebuah kepercayaan agama yang satu. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Saya serahkan kepada Syekh kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk presenter selanjutnya presenter kita yang terakhir yaitu Stefan.